daerah dunia dan seterusnya banyak sekali, ini kompleks sekali, saya juga tidak hafal nama-namanya ini kalau ini kompleks di sini ya. Oke, kemudian dampak dari tatanan tektonik ini maka sangat wajar bahwa di Indonesia adalah menjadi salah satu negara yang paling rawan terhadap kejadian gempa bumi tektonik. Nah, ini adalah contohnya ya, gempa-gempa yang di sini lingkaran-lingkaran merah itu adalah gempa-gempa dangkal ya, kedalamannya 0 sampai 70, kemudian yang kuning itu kedalaman menengah yaitu 70 sampai 300 km. Kemudian yang hijau itu adalah gempa-gempa dalam, kedalamannya lebih dari 300 km. Nah, ada buku yang mengatakan kedalamannya sampai 70, menengah itu 70 sampai 350. Boleh lah ya. Jadi boleh, itu benar juga ya, karena ini adalah tidak eksak betul di sini. Oke, nah selain wilayah Indonesia rawan gempa bumi, juga ada dampak sekunder lainnya dari gempa bumi, yaitu apa? Tsunami ya. Tsunami. Ini adalah peta tsunami yang saya bikin ini di bawah itu tahun 2001 ya. Jadi kira-kira sudah 24-25 tahun yang lalu. Saya bikin peta ini adalah sebelum terjadinya tsunami Aceh ya. Jadi saya bikin pada saat itu ya tidak ada orang yang melirik, tidak ada orang yang peduli ya. Karena tsunami pada saat itu adalah belum terkenal di Indonesia ya. Belum terkenal lah ya, hanya 1-2 orang yang mempelajari tsunami tapi ya tidak ada respon gitu. Nah, begitu terjadi tsunami Aceh yang luar biasa besar ya korbannya, itu di Aceh itu ya kurang lebih 132.000 orang meninggal dan hilang. 132 ya. Kalau seluruh dunia itu dengan di Thailand, di Pakistan, ya, Bangladesh sampai ke Afrika bagian timur itu total jumlah korban itu hampir 200.000 orang meninggal ya. Nah, baru istilah tsunami itu menjadi perhatian publik ya, perhatian pemerintah yang luar biasa besar, perhatian dunia ya, itu sehingga dibangun itu adalah pusat peringatan dini tsunami di Indonesia, yaitu namanya adalah Inatius Indonesia Tsunami Early Warning System ya. Itu adalah bantuan kerjasama ya, bantuan dan kerjasama dengan Jerman, Jepang ya, Amerika ya, China itu dan sebagainya itu. Nah, itu dibentuklah ya setelah tsunami Aceh 2004. Nah, sebelum 2004 itu ya tidak banyak mendapat perhatian publik ya. Walaupun kita tahu bahwa ini nih sebelum 2000 ini gempa tsunami sebelum 2004 itu banyak terjadi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Ya, ini di Papua ini 1996 ya, besar, ini di Sulawesi apalagi banyak sekali tapi kurang mendapat perhatian. Baru setelah tsunami Aceh 2004 itu ya mendapat perhatian banyak ya. Nah, ini setelah tsunami Aceh malah tsunami-nya banyak di Indonesia bagian barat nih ya. Nah, sebelum 2004 itu di Indonesia dan Timur. Nah, baru mendapat perhatian pada saat 2004 karena informasi tsunami itu adalah belum begitu banyak, orang belum ya merespon dengan baik, sehingga peta saya ini mungkin ya pada saat itu ya satunya mungkin ya yang ini yang membuat ini ya, dipakai di mana-mana pada saat itu ya. Merah ini adalah menunjukkan pantai-pantai yang rawan terhadap terjangan tsunami. Ya, karena ini adalah pantai-pantai yang berhadapan dengan pertemuan lempeng. Di mana pada pertemuan lempeng itu kita sering mengenal itu ada namanya gempa megatrust ya. Yang magnitudenya itu adalah cukup besar, kemudian dangkal ya, sehingga berpotensi menimbulkan. Dan ini adalah tsunami yang jadi pada saat ini ya, belum ada, yang ada mungkin hanya 2 ini 94 di Banyuwangi, selatan Jawa Timur, kemudian ini di Sumba ya, satu Sumba magnitudo 8, dan satu di sini di pulau kecil ini tahun 2000 ini ya, 2000 ya, yang lainnya ini belum ada ini. Oke. Nah, kemudian selain itu adalah
konon di Indonesia itu ada 128 gunung api aktif ya, gunung api aktif. Jadi ada 400-an kan, tapi banyak lah, lebih dari ya sekitar 400-an, tapi banyak yang tidak aktif. Yang aktifnya adalah 128. Jadi sekali lagi bahwa Ring of Fire ini adalah ya fakta di Indonesia. Di samping adalah apa uh, banyaknya deretan gunung-gunung api itu, ya gunung api di Indonesia ada 128 ya, dan perlu diperhatikan ya ada korelasi ya secara kualitatif lah ya, perhitungannya angka-angkanya masih belum ada masih dikembangkan. Secara kualitatif itu faktanya adalah ada korelasi antara gempa bumi dan aktivitas gunung api. Nah, contohnya adalah gempa Aceh 2004. Kemudian ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Gunung Sinabung itu adalah sebelum 2014 atau 2010 itu tidak aktif selama 400 tahun ya. Selama 400 tahun dinyatakan tidak aktif karena tidak ada tanda-tanda aktivitas magmatiknya. Ya, jadi dianggap. Nah, tetapi setelah gempa Aceh 2004 ya, 10 tahun kemudian kurang lebih lah ya, 2014 itu Sinabung aktif dan meletus ya, meletus, dia erupsi, dan setelah itu beberapa kali terus menerus ya erupsinya. Nah, artinya apa? Bahwa di situ di Tenggarai ada korelasi akibat getaran gempa bumi kuat bisa memicu aktivitas magma ya. Contohnya adalah salah satu adalah Sinabung. Jadi sekali lagi, jadi Indonesia sebagai negara yang rawan gempa bumi tektonik yang banyak menimbulkan kerusakan, bencana kegempaan ya, juga bisa membangkitkan tsunami ya. Dan Indonesia, dan di Indonesia sampai saya bikinnya 2001 itu ya, 2001. Nah, tsunami yang terdata di katalog Indonesia ya, itu sejak tahun 2000 sejak tahun 1629. Itu ada sekitar 118 tsunami yang signifikan ya terjadi ya di Indonesia sampai 2017. Pada waktu itu saya mengupdate terus, itu ada 118. 118 itu rinciannya 108 tsunami diakibatkan oleh gempa bumi tektonik. 108. Nah, 9 tsunami diakibatkan oleh aktivitas vulkanik di laut. Ya, di laut contohnya adalah letusan Gunung Krakatau gitu kan. Krakatau 1883. Nah, itu akibat explosion ya, explosion. Nah, satu tsunami akibat landslide di dasar laut. Nah, ini adalah sampai 2017 itu adalah uh, tsunami satu akibat landslide itu tsunami tahun 1979 ya, 79 ya. Nah, waktu itu saya masih menjadi mahasiswa di BMKG ya. Itu kalau 1882 gempanya kecil tapi ada gempanya gitu. Kalau yang landslide ini gempanya tidak terekam, tidak ada catatan gempanya ya. Itu terjadi di sekitar Nusa Tenggara ya, di Nusa Tenggara. Nah, jadi catatan gempa di yang dekat itu di Kupang tidak ada ya. Kemudian di Bali juga tidak ada, sehingga ini murni akibat landslide. Sampai 2017. Nah, ternyata 2018 ada dua tsunami ya, 2018 dua tsunami akibat landslide ya, bawah laut, yaitu di Palu. Akibat gempa Palu 2018 itu memicu longsoran bawah laut. Jadi gempanya dulu, baru ada subsiden di dasar laut, itu membangkitkan tsunami. Sebentar ini ada musik yang lewat. Oke,
Kemudian 2018 itu adalah runtuhnya tubuh Gunung Krakatau. Itu tidak ada gempa tektoniknya. Jadi benar-benar itu adalah runtuh ya, runtuhan. Anggaplah itu adalah mungkin landslide ya kategorinya ya. Karena bukan erupsi ya, tapi dia badan gunungnya adalah runtuh ya, runtuh. Nah, itu adalah memicu tsunami yang cukup signifikan ya, sehingga banyak korbannya. Ya, kebetulan pada saat itu konon ada yang manggung ya, atau musik band yang terkenal apa yang cukup terkenal itu, dan itu ada yang meninggal ya ininya. Dan saya setelah beberapa harinya ada diajak survei oleh dengan BNPB ya, pakai helikopter itu memang tubuh gunungnya adalah ambruk total ya, ambruk ya. Tinggal tersisa sedikit lah. Sekarang sudah tumbuh lagi. Nah itu adalah jadi sudah ada seharusnya saya update ini tapi belum saya update ya. Jadi kesimpulan saya apa di sini bahwa kejadian tsunami di Indonesia itu adalah yang terbanyak diakibatkan oleh gempa bumi tektonik. Oleh karena itu adalah orang sekarang uh, ya apa ya gempa bumi tektonik itu mendapat perhatian banyak orang ya karena adalah dampaknya adalah terhadap tsunami. Oke, itu adalah uh, bencana alam di Indonesia. Kemudian kita lihat ya, karena posisi silang wilayah Indonesia, posisi silang itu posisi silang di antara Samudra India, ya, Indian Ocean, sama Pasifik. Nah, juga posisi silang di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, dilalui oleh khatulistiwa lagi di tengah-tengah kan. Nah, ini akan mempunyai iklim yang ciri musim yang spesifik ya, yang spesifik. Kita hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau ya. Nah, akibatnya kita adalah karena terletak di Hatulistiwa, maka kita beriklim tropis. Hanya mengenal dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Terlepas pada musim kemarau itu adalah masih banyak hujan, namanya kan kemarau basah. Nah, oleh karena itu, nah karena kita merupakan daerah tropis ya, ada dua musim, maka hujannya hujan tropis ya, hujan tropis yang cukup besar, nah, menimbulkan hutan-hutan tropis ya. Hutan-hutan tropis ya di Indonesia itu juga mengalami kebakaran hutan. Itu kan jadi bencana juga itu. Ya, adanya bencana kebakaran hutan. Nah, itu akibat posisi silang secara geografi ya. Kemudian karena Indonesia itu adalah posisinya dilalui oleh Australia, walaupun ya tidak merupakan tempat tumbuhnya siklon, tapi kita ya kena ekor-ekornya siklon lah ya. Karena ekornya siklon. Akibatnya apa? Pada saat siklon itu tumbuh, kemudian aktif besar, terutama yang di selatan Jawa ya, selatan Jawa, wilayah Jawa, Sumatera itu biasanya terdampak karena ya pengaruh ekornya, ekor siklon kan muter itu kan itu ya, maka banyak hujan, hujannya berlebih sehingga kadang-kadang bisa memicu banjir ya. Nah kemudian kita karena dihatulistiwa juga ya, karena kita akhirnya ya sering ya mengalami kekeringan. Nah, akibat dari apa? Akibat dari adanya El Nino ya. El Nino nanti kita bahas nanti di khusus di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, El Nino penyebabnya adalah kekeringan. Karena apa? Di wilayah Indonesia adalah hujannya kurang dari normalnya. Nah, sebaliknya karena posisi kita adalah di Hatulistiwa, maka kita juga mengalami fenomena La Nina. Fenomena La Nina itu adalah uh, hujannya melebihi normalnya. Kebalikannya dari El Nino. Kalau El Nino itu kekeringan, ya curah hujannya adalah kurang dari normalnya. Kalau La Nina itu adalah hujannya berlebih dari normalnya. Nah, dampaknya kalau misalkan drainasenya tidak baik, ya dan seterusnya adalah seterusnya karena banyaknya sampah, terus
lahan tangkapan air sekarang sudah berkurang ya karena kemajuan pembangunan, maka dampaknya bisa mengalami banjir ya. Itu hal bencana juga ya, bencana juga. Oke, itu ya. Nanti ada pembahasan sendiri untuk El Nino dan La Nina ya. Nah, kemudian coba kita lihat. Nah, ini adalah foto yang barusan saya ambil tadi jam 10 kurang 5 menit ya. Itu Kamis 4 September 25. Nah, ini adalah pola angin ya di Indonesia dan ini di selatan Australia. Nah, ini kira-kira yang Australia coba, yang di bawah Australia kan ada pusaran. Nah, ini dicurigai terus dimonitor terus apakah ini akan menjadi bibit badai gitu kan. Nah, bibit badai. Nah, terus dimonitor oleh para ahli meteorologis ya, para ahli meteorologi. Kalau tekanannya itu adalah lebih besar dari 850 milibar, itu adalah sangat berpotensi menjadi badai. Nah, terus diamati. Nah, badai ini gerakannya bisa diikuti sehingga yang terancam ya karena dia bergeraknya kemana. Nah, Indonesia itu alhamdulillahnya karena wilayahnya dilalui oleh khatulistiwa, itu badai itu tidak tumbuh di wilayah Indonesia, punya di lintang tinggi. Nah, kalau Jawa mungkin kan sudah lebih dari 10 ya mungkin di sini ya. Biasanya di sini tumbuhnya nih di Australia bergerak ya, mendekati Jawa tapi tidak sampai ke Jawa, dia belok lagi ke barat daya sini. Ya. Nah, dibelokkan, salah dibelokkan. Kenapa dibelokkan? Orang akhirnya mempelajari kenapa dibelokkan. Karena ternyata pada saat bumi berputar itu ada gaya Coriolis ya. Coriolis ya. Itu kalau matematisnya fungsi dari lintang. Jadi sinus lintang ya. Fungsinya gaya titik-titik-titik sinus lintang. Sinus lintang. Nah, sinus lintangnya apa khatulistiwa kan nol, maka sinus nol itu adalah nol, maka tidak ada gaya apa di sini adalah gayanya Coriolisnya itu yang membelokkan badai ke arah yang jauh ya. Jadi mendekat dia menjauh lagi, dari jauh mendekat jauh lagi ya. Nah, satu-satunya yang sampai saat ini masih jadi bahan diskusi itu ada badai yang melewat ya lewat dari Laut Arafuru ini ke sini, tapi tidak besar ya, tidak besar dan sampai ke batas belahan utara gitu kan ini. Nah, ini sampai saat masih jadi bahan diskusi. Nah, pada umumnya tadi ya karena ada gaya Coriolis bukan merupakan tempat tumbuhnya badai di wilayah Indonesia itu. Nah, ini adalah tahun 2001 ya, ini slide 2001. Saya apa masih simpan waktu saya ngajar itu ya 2001, jadi sudah 4 tahun lalu pada saat itu terjadi badai di selatan Jawa, makanya ini ya saya ambillah slide-nya ya. Nah, seperti ini gambaran badai itu ya, tropical cyclone itu. Jadi mata badainya itu tidak pernah sampai ke daratan Jawa ya, itu jauh. Tapi ekornya, lihat nih ekornya ya, itu sampai daratan Jawa. Nah, efeknya apa? Efeknya itu di Jawa itu curah hujannya tinggi. Sumatera juga ya, Sumatera juga. Nah, ini adalah yang gambar sebelah kiri itu adalah jam 5 pagi ya, jam 5 pagi Kamis tanggal 25 ya, Februari 2021. Nah, jam 8-nya adalah seperti ini ya. Seperti makin besar itu, jadi bisa di-track kalau badai itu ya, bisa di-track terus tanggal berikutnya nih Jumatnya bagaimana gitu. Nah, ini contoh ya, contoh bahwa di Indonesia pun ya yaitu yang dikatakan sebagai etalase bencana itu. Badai siklon walaupun tidak melalui wilayah Indonesia, tapi dampaknya sangat nyata. Ya, curah hujannya makin tinggi, ya. Kalau drainase tidak baik itu bisa menimbulkan banjir, ya. Nah, yang lebih parah kalau misalkan ya pas terjadi badai, pas terjadinya fenomena La Nina. Tapi kan La Nina itu adalah menimbulkan banjir, curah hujannya banyak ya dari normalnya. Jadi yang sangat dikhawatirkan adalah kalau terjadinya badai pas di waktunya La Nina, maka akan saling memperkuat. Apalagi faktor yang saling memperkuat, terjadinya angin baratan. Angin baratan itu tidak ada badai saja di
sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah musim hujan ya, musim hujan. Bayangkan ya, jadi ada tiga tadi, pas pada saat badai bertepatan dengan adanya terjadinya La Nina, pas bertepatan dengan bertiupnya angin baratan, ya itu sudah tiga. Nah ada lagi ada pengaruh dari MJO, Modern Julian Oscillation, ya. Jadi fenomena perubahan suhu laut di Samudra Hindia, yaitu adalah di sebelah baratnya Sumatera, ya, atau di selatannya India, ya, India. Nah, MJO-nya itu kalau misalkan dia itu adalah membawa pengaruh curah hujan yang besar, maka paling tidak ada empat ya, empat fenomena alam ya yang bisa memicu curah hujan yang tinggi di Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya adalah banjir. Nah, ini itulah ya, itu dampaknya banjir. Oleh karena itu perlu dipelajari, dimitigasi. Ya. Nah, ini adalah jam 9 ya. Jadi terusan gambar yang ini jam 9-nya, ini jam 11. Jadi bisa diikuti ya. Bisa diikuti. Bisa diikuti. Oke. Nah, ini hari Kamis 25 ya. Kamis 25. Ya. Ini halo, terdengar suara saya? Terdengar, Bapak. Aduh, mohon maaf deh, tadi putus ini ya. Saya ulangi ya. Gambar sudah terlihat ya. Sudah, Bapak. Oke, oke, saya teruskan ya. Jadi tadi mana badai ya. Jadi, ancaman bencana banjir itu di Indonesia adalah nyata. Pertama adalah ya bisa diakibatkan oleh adanya badai. Walaupun badai itu adalah tidak melintas di wilayah Indonesia,
tapi dampaknya ekornya itu bisa mempengaruhi tingkat curah hujannya makin tinggi. Yang kedua, badai itu dikhawatirkan pas bertepatan dengan adanya fenomena La Nina yang terjadi di Indonesia. Fenomena La Nina, nanti saya terangkannya kenapa secara fisikanya terjadi fenomena La Nina. Itu fenomena La Nina itu menimbulkan curah hujan di Indonesia tinggi. Bayangkan kalau misalkan itu adalah berbarengan ya, pas terjadi fenomena La Nina, pas terjadi adanya badai, ya, kemudian pas pada saat musim hujan, puncaknya musim hujan, misalkan adalah pengaruh angin baratan itu menimbulkan curah hujan ya, yang musim hujan sorry, curah musim hujan, dan pengaruh Madden Julian Oscillation atau MJO ya, MJO yaitu adalah fenomena muka laut di India atau di sebelah barat Sumatera ya itu. Oke, jadi kalau misalkan keempat fenomena itu adalah terjadi berbarengan ya, maka otomatis curah hujannya adalah ya makin tinggi ya. Kalau misalkan kita tidak menyiapkan drainase yang baik, maka potensi untuk terjadinya bencana banjir adalah sangat tinggi. Kita tahu bahwa daerah-daerah tangkapan air ya, tangkapan air itu sudah banyak berkurang ya, karena apa? Ya, karena adanya pembangunan infrastruktur ya, seperti jalan tol, gedung-gedung dan lain sebagainya. Oke. Nah, kesimpulan apa? Kesimpulan bahwa wilayah Indonesia adalah merupakan etalase dari bencana kebumian. Jadi saya ulas agak panjang ya. Oke. Jadi etalase bencana kebumian karena apa? Ya lengkaplah di kita ya. Gempa bumi, bencana gempa bumi, ya tektonik, bencana erupsi gunung api, bencana tsunami, ya tiga itu. Keempat bencana kekeringan, kelima bencana banjir, ya potensi curah hujan tinggi. Nah, keenam longsor ya. Nah, longsor, nanti kita juga pelajari longsor. Jadi ya wajar kalau Indonesia itu disebut sebagai wilayah kepulauan terjadinya etalase sebagai etalase bencana kebumian. Oke ya. Nah, kemudian jadi bencana alam meskipun dapat diperkirakan sebelumnya, kejadian bencana alam itu selalu memberikan dampak kejutan dan sering memberikan kerugian baik jiwa maupun materi. Nah, jadi bencana alam itu mempunyai dua karakter ya. Ada bencana alam yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya, contohnya tadi badai. Badai bisa diamati, bisa dimonitor, mau kemana nih arahnya badai ya, jalannya kemana gerakannya. Ya, itu bisa dimonitor, artinya bisa diperkirakan sebelumnya. Nah, sehingga kalau ada bibit badai di Australia itu adalah kapan mendekat di selatan Jawa. Jadi diperkirakan sebelumnya. Ya. Nah, karena bisa diperkirakan sebelumnya, bisa saja pemerintah daerah atau pemerintah ya nanti bisa memberikan himbauan ke para nelayan ya jangan dulu melaut ya pada tanggal sekian sampai sekian pada waktu-waktu tertentu. Nah, karena apa? Karena ini gelombangnya akan tinggi, yaitu pengaruh adanya badai, ya, bibit apa ekornya badai itu, dan seterusnya. Tapi ada bencana alam yang tidak diketahui, tidak bisa diperkirakan sebelumnya dengan baik. Contohnya adalah gempa bumi tektonik, ya. Nah, walaupun sekarang adalah banyak sudah banyak studi tentang prediksi gempa, tapi hasilnya tetap masih kurang memuaskan ya. Jadi dibandingkan dengan prediksi cuaca itu prediksi gempa bumi masih sulit ya, masih sulit ya. Nah, tapi ya tetap masih terus dipelajari oleh para ahli-ahli gempa. Jadi sekali lagi ya, sifat bencana itu ada yang bisa diperkirakan sebelumnya. Contohnya adalah badai ya, sehingga curah hujannya tinggi ya, tinggi gelombangnya tinggi, anginnya cepat itu bisa diperkirakan sebelumnya. Yang kedua, tsunami. Selama tsunami itu adalah
diakibatkan oleh gempa bumi tektonik, sekarang sudah ada namanya peringatan dini tsunami, tsunami early warning system, ya. Di Jepang sudah dibangun, di Indonesia dibangun, di Australia dibangun, di India dibangun, dan lain di Amerika udah otomatis ya dibangun. Ya, di Indonesia namanya adalah Inatius ya, Indonesian Tsunami Early Warning System. Jadi bisa memberikan peringatan ya sebelum tsunami-nya datang. Karena tsunami adalah dampak gempa. Jadi gempanya dulu terjadi ya, baru dihitung oleh para analis ini gempanya ini menimbulkan tsunami atau tidak. Kalau menimbulkan tsunami baru diberi peringatan. Ya, sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Nah, untuk meminimalisir dampaknya. Nah, tetapi nih, walaupun kejadian ya bencana alam itu sudah diperkirakan sebelumnya, tetap saja ya memberikan dampak-dampak kejutan bagi ya sebagian masyarakat ya. Karena apa? Ya karena kewaspadanya kurang salah satunya. Sehingga orang ini kelompok ini sudah bisa mempunyai pengetahuan yang lebih baik ya dalam memitigasi bencana tsunami. Kelompok ini adalah belum. Contoh pada saat terjadi tsunami Aceh 2004, ada warga Pulau Simelu. Pulau Simelu itu adalah pulau kecil di sebelah baratnya Melabo. Melabo itu kota di daratan Sumatera ya. Itu kota kabupaten Melabo itu cukup besar. Saya waktu habis tsunami 2004 itu ke sana ya. Besar. Nah, Simelu itu adalah kecil ya. Pulau kecil, nyebrang ya pakai ya, kapal itu ya nyebrang. Nah, tsunami Aceh itu di Pulau Simelu itu hanya menimbulkan dampak kurang lebih 9 orang ya. 9 orang. Nah, sebaliknya di Melabuh itu korbannya ribuan, ribuan. Padahal kita tahu ya Melabuh kota yang lebih maju lah, jauh lebih maju dibandingkan Simelu. Nah, kenapa Simelu korbannya kecil? Ternyata di Simelu itu sudah mengembangkan ya kearifan lokal ya, kearifan lokal, local wisdom itu. Jadi karena punya pengalaman kejadian tsunami mungkin 1935 ya, terus kemudian 1907 kalau nggak salah itu ya. Nah, warga di sana mengamati itu ya. Oh, setelah terjadinya gempa besar ternyata air lautnya surut. Begitu air lautnya surut, datang gelombang yang besar. Diingat-ingat, dipelajari gitu kan. Nah, begitu juga tahun 1935 kalau nggak salah itu gempanya ya. Saya lupa mungkin tahunnya gempanya itu. Nah, dengan punya pengalaman 2 kali tsunami itu, akhirnya ya dibangunlah kearifan lokal ya. Itu istilah tsunami di sana semong. Mungkin melalui dongeng-dongeng pada sore hari untuk anak-anaknya. Bisa jadi untuk jadi muatan lokal di sekolahnya. Saya waktu tidak tidak sampai melihat apakah itu sudah jadi muatan lokal atau belum. Tapi yang jelas dongeng-dongeng semong itu sudah dilakukan ya. Pada sore hari menceritakan mungkin ke anak-anaknya. Kalau misalkan terasa getaran kuat terus melihat air laut itu surut, janganlah mendekati laut walaupun itu banyak ikan-ikan ya. Tapi harus pergilah ke arah yang lebih tinggi ya, ke tempat-tempat yang lebih tinggi karena nanti akan terjadi gelombang besar. Misalnya seperti itulah dongeng-dongengnya itu. Nah, jadi dengan itu terus menerus ya, jadi local wisdom lah ya, kebijakan pemerintahnya. Syukur-syukur kalau bisa jadi muatan lokal di sekolah, paling tidak kearifan lokal itu sudah terbangun lah. Kearifan lokal sudah terbangun sehingga pada saat tahun 2004 setelah merasakan gempa kuat yang besar sekali, kemudian melihat air laut surut, mereka tidak menuju ke arah laut, tapi mencari tempat yang lebih tinggi. Nah, pada saat terjadinya tsunami, ya mereka banyak terselamatkan ya, yang korban itu sedikit ya, kecuali orang tua mungkin yang. Nah, sebaliknya apa yang terjadi di uh, Melabuh ya, konon
saya ke sana itu mendapatkan beberapa ya cerita ya dari yang saya ajak wawancara. Pada saat air laut surut itu banyak warga Melabuh ya yang pada saat itu sedang ya apa ya rekreasi atau santai di hari Minggu itu akhirnya menuju ke arah laut ya karena lautnya surut tiba-tiba. Nah, secara tiba-tiba pula ya timbul gelombang balik ya, gelombang balik tsunami yang besar. Nah, itu akhirnya menimbulkan kejutan walaupun tsunami itu bisa diperkirakan sebelumnya. Sayangnya adalah pada saat itu adalah Indonesia belum mempunyai peringatan dini tsunami. Baru terbangun 2005 ya itu setelah gempa Aceh itu. Nah, jadi apa intinya? Jadi bagi orang-orang yang belum siap, maka bencana itu selalu menimbulkan kejutan-kejutan ya. Menimbulkan kejutan, oh kok jadi begini, oh jadi begini gitu. Tapi bagi orang yang sudah terlatih, terdidik, ya sudah ini ya bisa ya dimitigasi ya, bisa dimitigasi. Oke ya, jadi itulah karakteristik dari bencana. Di satu sisi orang ya bisa memperkirakan, tidak menimbulkan kejutan, tapi di pihak lain bisa menimbulkan kejutan. Nah, dampak dari kejutan tersebut terjadi itu karena kurangnya kewaspadaan ya, kurangnya kewaspadaan dari kelompok masyarakat tertentu dan kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana. Ini contoh kejadian tsunami ya. Jadi kurangnya kewaspadaan, kurangnya kesiapan. Nah, padahal saya tadi mengatakan di gambar mana ya? Nah, ini kewaspadaan itu ya, itu bisa dibangun sebelumnya terjadi bencana ini. Ya, karena kurangnya ini orang akhirnya ya kurang apa? Kurangnya kewaspadaan itu akibat kurangnya pengetahuan terhadap kebencanaan. Ya, contohnya adalah tsunami. Kurangnya pengetahuan terhadap pengetahuan kejadian tsunami sehingga kurang waspada. Nah, terjadi pada saat itu adalah di Melabuh ya, di Melabuh. Nah, itu tinggi tsunami-nya kurang lebih kira-kira 13 meter lah di Melabuh itu yang saya ukur ya, yang saya ukur. Oke. Nah, sebaliknya di mana di Simelu orang sudah siap ya, sudah siap. Oke, paham ya. Jadi kenapa menimbulkan kejutan? Karena ya orang itu kurang waspada, kurang siap. Nah, waspada dan siap itu kalau kita sudah mempelajari ya ilmunya lah ya. Jadi pentingnya itu adalah edukasi. Ya, oke. Nah, jadi paling tidak ada 4 faktor utama ya yang dapat menimbulkan terjadinya bencana. Yaitu satu kurangnya pemahaman, ini penting ya, terhadap karakteristik bahaya atau hazard. Jadi orang kurang paham terhadap sifat-sifat bahaya. Contohnya korban tsunami Aceh 2004 yang tadi saya contohkan antara Simelu dengan Melabuh ya, Melabuh. Nah, oleh karena itu adalah apa yang harus dilakukan kalau orang kurang paham terhadap karakteristik bencana perlu edukasi ya, perlu edukasi. Contoh edukasi yang secara turun temurun jadi kearifan lokal itu tadi di Pulau Simelu itu ya dengan berupa dongeng-dongeng ya kan bahwa nanti setelah merasakan getaran kuat terus air laut surut, nah itu merupakan tanda-tanda semong. Nah, semong itu adalah tsunami ya di bahasa lokal sana, semong. Sehingga harus menghindar cari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu artinya edukasi walaupun berupa dongeng-dongeng. Nah, lebih baik lagi ya di samping dongeng-dongeng yang sudah dijalankan itu kalau jadi muatan lokal di sekolah-sekolah itu. Ya, muatan lokal dijadikan pelajaran ya. Muatan lokal atau apalah ekstra mungkin ya. Dan itu perlunya ya seorang guru, seorang pendidik memahami itu. Jadi efektif sekali itu karena satu orang guru bisa ya dalam kelasnya katakanlah ada 20 orang, muridnya kan bisa menyebarkan ke 20 orang itu. Ya, jadi perlu ada edukasi.
Nah, faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua itu sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam. Ya, kurang peduli terhadap sejarah bencana alam di wilayahnya. Contohnya adalah pembabatan hutan. Ya, jadi pembabatan hutan yang tidak terkontrol, yang tidak teratur, itu bisa menimbulkan banjir, bisa menimbulkan erosi, bisa menimbulkan longsor ya. Nah ini ada faktor sikap atau perilaku ya yang menjadi salah satu faktor utama menimbulkan terjadinya bencana. Di gempa bumi itu akan berulang di zona yang sama, tapi orang tidak percaya gitu kan, perilakunya tidak percaya sikapnya. Ah enggak lah gitu, tidak mungkin lah gitu. Kalau mau terjadi ya terjadilah itu takdir. Nah ini yang sikap-sikap yang begitu ya. Jadi padahal itu para ahli mengatakan ya gempa itu berulang. Kalau berulang gempa itu kan bisa menimbulkan tsunami, walaupun bisa juga tidak gitu ya. Gempa itu berulang, maka ya harus waspada gitu, harus dimitigasi. Nah itu sebelum terjadi bencana, pra bencana, makanya ada waspada ya, ada mitigasi gitu kan itu. Nah ini juga perlu edukasi ya, perlu edukasi untuk merubah perilaku atau sikap ya pandangan seseorang atau kelompok masyarakat terhadap bencana alam. Nah, faktor yang ketiga itu adalah kurangnya informasi peringatan dini. Nah, ini adalah masalah infrastruktur ya. Jadi, ya kalau tidak ada infrastruktur peringatan dini, ya, ya wajar ya. Seperti pada saat terjadi tsunami Aceh, Indonesia belum punya tsunami early warning system. Jadi, tidak ada informasi peringatan dini itu. Ya, nah, maka menimbulkan korban yang cukup banyak, menimbulkan bencana, ya, tsunami. Nah, inilah masalah infrastruktur. Nah, walaupun misalkan ya infrastrukturnya itu ya peringatan dininya ada sirine-sirine di garis pantai ya, di pantai. Nah, orang juga masih perlu edukasi ya. Oh, ini diedukasi bahwa ini adalah menara ya peringatan dini tsunami. Harus itu ya. Nah, kemudian suaranya di menara peringatan dini tsunami itu sirinenya harus dibedakan dengan sirinenya misal ambulan ya atau sirine lainnya. Nah, jadi peringatan dini tsunami atau early warning system dengan sirine itu sudah ada protapnya bahwa oh nanti sirinenya bunyinya begini gitu. Yang dibedakan dengan bunyi sirine ambulan, beda sirine dengan tim kebakaran itu kan. Nah, itu perlu disosialisasikan ya, perlu disosialisasikan gitu. Jadi kurangnya informasi ya bisa menyebabkan terjadi bencana ya. Oleh karena itu faktor sosialisasi edukasi sangat penting ya di sini. Nah, faktor utama yang keempat apa? Itu ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman. Jadi ada ketidakberdayaan. Nah, kurangnya respon setelah diberi masukan ya, sosialisasi, edukasi kebencanaan dan cara mitigasi. Ya, ini hampir mirip dengan sikap tadi ya. Ya karena sikapnya susah diberi masukan, tetap aja akhirnya ya jadi tidak berdaya kalau ada bencana sungguhnya. Nah bisa juga tadi ketidakberdayaan itu karena hambatan fisik ya, karena sudah orang-orang tua di Simelu itu tidak bisa dia lari ke tempat yang lebih tinggi ya, tsunami-nya keburu datang. Nah itu juga bisa terjadi ketidakberdayaan ya, ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Nah, oleh karena itu faktor mitigasi itu tadi yang gambar ya siklus itu sangat penting ya, sangat penting. Nah, ini sangat penting ada mitigasi, kewaspadaan dan pencegahan. Nah, jadi bisa
dilakukan banyak hal yang bisa dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi kerugian atau dampak korban. Oke ya, kemudian saya lanjutkan ya, ini adalah penanganan bencana perbandingan. Saya sudah menyinggung tentang adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ya waktu pertemuan yang pertama. Nah ini kita ambil perbandingan ya. Pada era sebelum 2007 maksud saya, itu ada namanya era pelita ya, repelita tahun ya era saya masih muda lah itu mengalami ya. Itu zamannya Pak Presiden Soeharto. Nah, selama 6 pelita pembangunan 5 tahunan ya, penanganan bencana itu dikendalikan oleh pemerintah. Maksudnya pemerintah pusat ya. Ini dikendalikan semua oleh pemerintah pusat. Apa akibatnya? Akibatnya itu timbul ya dampak-dampak, diantaranya adalah satu, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Jadi ya kalau nanti terjadi bencana ya biarlah ada pemerintah pusat, kira-kira begitulah. Jadi sangat ketergantungan sangat tinggi. Pemberdayaan respon masyarakat, respon individu terhadap bencana kecil sekali. Ya, nah, sehingga setiap terjadi bencana, pemerintah daerah selalu meminta bantuan pusat. Itu efeknya apa? Dampaknya ya. Dampak selalu dikendalikan oleh pemerintah pusat. Praktis daerah tidak diberdayakan. Pemerintah daerah tidak diberdayakan dalam hal penanggulangan mitigasi bencana alam. Nah, dampak kedua adalah akibat dikendalikan oleh pemerintah pusat ya, kemampuan daerah dalam menangani bencana itu tidak meningkat, ya stagnan aja. Ya, akibat ketergantungan tersebut yaitu pada poin 1 ini. Ya, tidak meningkat ya. Kalau terjadi bencana ya sudah terjadilah, nanti juga ada bantuan dari pemerintah pusat, kira-kira begitu. Ya, kalimat kasarnya seperti itulah. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterlambatan dalam sikap penanganan karena menunggu dari pusat. Jadi penanganannya adalah lambat kan, lambat karena pemerintah pusat kan satu ya tidak berada di daerah bencana langsung, kemudian ada prosedur birokrasi yang harus dilalui sehingga penanganannya adalah uh, wilayah Indonesia yang luas sehingga ya wajar kalau sangat terlambat. Nah ini adalah contoh penanganan bencana sebelum 2007. Nah, sekarang penanganan bencana di era sekarang ya dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, pada saat ini mau digulirkan, saya juga diminta paparan ya waktu saya dinas di Jogja. Tim pembuatnya salah satunya adalah profesor dari Universitas Gadjah Mada. Nah, saat ini ya era pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan penanganan bencana menjadi tanggung jawab daerah. Maka dibentuk ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, itu artinya peran daerah diberdayakan, dalam penanganan bencana di daerah. Jadi menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah. Pusat bisa membantu, tapi utamanya lah daerahnya. Maka di setiap provinsi, di setiap kabupaten sekarang ada namanya BPBD. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi, dan BPBD tingkat kabupaten atau kota ya. Jadi diberdayakan. Apa intinya memberdayakan BPBD, memberdayakan pemerintah daerah, yaitu agar kemampuan masyarakat bisa ditingkatkan secara mandiri dalam mengatasi permasalahan bencana di daerah. Misal apa tadi dengan edukasi, banyak edukasi masyarakat setelah diberi adanya sirine peringatan dini tsunami, ya diinginkan masyarakat tuh responnya jadi apa, kemampuan masyarakat tuh jadi tinggi terhadap merespon peringatan bencana itu. Oh ini ada sirine bunyi, ini ada tsunami nih, masyarakat otomatis dia langsung untuk menyelamatkan diri atau keluarganya itu kan. Oh ini ada sirine tsunami gitu. Artinya apa? Ada kemampuan masyarakat ya secara mandiri atau secara ya kelompok ya itu punya ada kemampuan
kemampuannya ya dalam respon peringatan bencana. Nah, oleh karena itu di era otonomi daerah, paradigma pengurangan risiko merupakan jawaban yang tepat. Jadi dibikinlah suatu ya paradigma ya kajian untuk pengurangan risiko. Itu merupakan sangat tepat. Karena apa? Karena di setiap daerah, di setiap provinsi, di setiap kabupaten itu ancaman bencananya beda-beda ya, beda-beda. Oleh karena itu protapnya atau SOP-nya itu berbeda ya. Nah, ini ya, ini bedanya era adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kalau dulu nggak ada kan begitu. Nunggu saya dari pusat bantuannya. Ya. Nah, di era sekarang adalah pemerintah daerah diberi peran, diberi tanggung jawab ya untuk penanganan bencana. Masyarakatnya ditingkatkan, kemampuan masyarakatnya ditingkatkan ya, baik secara mandiri maupun kelompok dalam hal mengatasi permasalahan bencana di daerahnya. Karena apa? Karena tadi adalah setiap daerah mempunyai ancaman bencana yang berbeda. Sehingga bagaimana nih ya langkah-langkah yang tepat? Nah, itu. Nah, contoh misalkan contoh ya, contoh di Kabupaten Purwakarta, saya pikir kenal semua lah. Saya ngambil contoh yang ini ya. Purwakarta itu ada Waduk Jatiluhur itu kan, yang kemarin gempa. Itu tidak ada ancaman tsunami ya, karena kabupatennya di tengah-tengah pulau yang tidak mempunyai garis pantai, tidak ada ancaman tsunami. Nah, sebaliknya, misalnya Kabupaten Cilacap itu ya, atau Jogja lah ya, Bantul Yogyakarta, Bantul ya, Bantul Yogyakarta itu wilayahnya menghadapi laut ya, garis pantai. Maka dia punya ancaman tsunami. Nah, dari sini aja contoh dua ini kan berbeda tuh ancamannya. Nah, oleh karena itu penanganannya juga berbeda ya. Penanganannya berbeda. Oh, kalau Purwakarta tsunami tidak dimasukkan sebagai ancaman, tapi di Jogja, selatan Jogja, Bantul, Kabupaten Bantul, tsunami dimasukkan dalam salah satu ancaman bencana. Ya, itu bedanya kondisi sekarang. Jadi ada peran daerah. Nah, oleh karena itu ya, dalam paradigma pengurangan risiko bencana itu ya, setiap individu masyarakat diedukasi, yang tadi saya berkali-kali ya, diedukasi, diberi pemahaman dengan dikenalkan berbagai macam bencana di daerahnya. Tadi saya contohkan. Kalau masyarakat di Kabupaten Purwakarta nggak perlu diberi diedukasi tentang pengenalan bencana tsunami. Ya, kalau toh diberikan juga hanya highlight aja lah sepintas saja. Tapi mungkin di Purwakarta itu lebih ke bagaimana kalau terjadi gempa sesar aktif, ya. Nah, gempa sesar aktif yang sesarnya kebetulan berdekatan dengan kota, misalkan itu kan itu. Bagaimana nanti tindakan mitigasinya? Daerah-daerah mana yang kira-kira tidak boleh dibangun rumah pemukiman, misal kan harus sekian meter dari sesar. Tapi kalau misalkan terpaksa harus membangun rumah di dekat sesar, maka rumahnya harus diperkuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan edukasi, ya edukasi. Ancaman di Purwakarta tidak perlu membahas tsunami-nya. Tapi sebaliknya orang Jogja di sana di Bantul, ya tsunami ya kan menjadi salah satu ancaman yang nyata. Di samping ancaman gempa bumi sesar aktif, yaitu adalah sesar aktif PAK ya, PAK yang
Contohnya faktanya terjadi gempa pada tahun 2006. Nah, jadi dari contoh ini saja antara masyarakat atau Pemda Purwakarta dengan Bantul sudah berbeda ancaman tsunami, apa bencananya ya, ancaman bencananya. Oke, ya. Sekali lagi ya, jadi dengan paradigma pengurangan risiko, maka setiap individu masyarakat itu perlu diedukasi dengan dikenalkan dengan berbagai macam bencana daerahnya. Bagaimana mengurangi ancamannya, threat-nya, ya, kemudian bahayanya, lalu kerentanannya apa. Jadi diurai lah. Nah, yang bisa, nah kemudian serta meningkatkan kemampuan, ya capacity, dan meningkatkan kearifan lokal masyarakat. Nah, yang begini-begini ini hanya bisa dibikin oleh ya nanti kalian-kalian lah yang sudah mendapat pengajaran tentang mitigasi bencana. Orang-orang yang mungkin ya mohon maaf ya, saya kan sering ke daerah juga bekerja sama dengan orang BPBD. Misalkan saya penelitian resistivity untuk sesar aktif di Sumedang, nah, di mana di Jawa ya di Jawa Timur kan saya meng-hire orang-orang dari BPBD untuk bantulah bantu ya banyaklah bantunya ya untuk pendekatan masyarakat tempat dan seterusnya ya seterusnya itu mereka nggak pernah memikirkan begini oh apa sih ancamannya mengurangi ancaman ya threat itu apa saja ya bahaya apa saja ya kerentanan apa saja nggak tahu mereka. Nah, yang tahu adalah ya nanti anda itu yang sudah mempelajari ya tentang pengetahuan kebencanaan dan mitigasinya ya itu. Jadi perlu peningkatan ya, peningkatan kemampuan ya individu ataupun kelompok ya, perlu diedukasi ya gitu. Oke. Nah, jadi penanganan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga atau instansi terkait ya instansi terkait dan lembaga-lembaga instansi terkait itu ya BPBD yang di daerah BPBD ya. Nah, kalau yang di pusat itu BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan lembaga-lembaga organisasi non pemerintah itu LSM ya LSM juga LSM itu banyak membantu ya ada LSM yang khusus bergerak di bidang kebencanaan pada pelita maupun di era berlakunya undang-undang jadi sama-sama melakukan hanya bedanya pada saat pelita itu adalah selalu penanggulangan bencana itu adalah dipusatkan di pemerintah pusat. Nah, namun demikian ya sifat bencana alam itu selalu menunjukkan kejutan-kejutan, baik intensitas, ya, frekuensi maksudnya ya, seringnya itu sering, atau dampak kerugiannya, ya dampak kerugiannya. Nah, contoh ya, contoh nih paling nyata nih ya, gempa bumi Jogja 2006 itu akibat gempa bumi magnitudenya hanya 6,3 ya akibat aktivitas sesar opak walaupun sebagian adalah akibat sesar di sebelah timurnya opak. Oke lah itu tidak membahas itu dan akibat gempa bumi ya 5.600 orang meninggal akibat gempa Jogja 2006. Itu dapat apa menimbulkan kejutan ya, menimbulkan kerugian yang luar biasa. Kerusakan bangunannya pada saat saya di Jogja sekitar 200.000 ya, tapi ternyata data terakhir tuh lebih dari 400.000 ya yang mengalami kerusakan. Nah itu kerugian luar biasa. Padahal ya orang-orang Jogja itu adalah orang-orang yang ya jujurlah pendidikannya relatif ya lebih baik daripada masyarakat umumnya ya itu ya di daerah ya itu lebih baik itu tapi pada saat gempa Jogja itu terkejut tuh nimbul korbannya banyak karena apa karena pada saat itu hampir tidak ada yang menyangka kalau sesar opak itu aktif ya sesar opak itu aktif yang akan menimbulkan gempa bumi nah ini jadi ada kejutan-kejutan begitu terjadi ya ada kejutan
walaupun sesar opak udah nyata di situ. Nah sekarang setelah kejadian itu kan baru sekarang wah rame dibicarakan ya sesar-sesar aktif di daratan terutama yang berdekatan dengan pemukiman. Di antaranya adalah sesar Lembang. Sekarang lagi ngetren nih di media-media itu kan. Bagaimana kalau sesar Lembang adalah terjadi gempa magnitudnya 7, magnitudnya 5,5, ada magnitudnya 6,8. Ada lagi muncul pakar lagi, oh ini dulu pernah terjadi gempa magnitudenya 6,5 sampai 7. Makin makin bingung ya. Sehingga saya kemarin dapat kiriman WA 2 hari lalu, orang-orang di sekitar Lembang, patahan Lembang tuh saking panik, yaitu ada istighosah atau apa ya, doa bersama. Mungkin hari ini hari Kamis ini ya, hari Kamis itu. Ya, jadi intinya begini maksud saya, ya. Jadi para pakar sebenarnya mengingatkan ya, hanya kadang-kadang mengingatkan dengan kalimat yang kurang tepat bombastis. Mengingatkan bahwa oh ini ada sesar aktif nih, yang kemungkinan bisa menimbulkan gempa, yang kemungkinan nanti dampaknya akan begini begini begini, ya, secara garis besar, tidak bombastis lah itu. Nah, tujuannya agar nanti dilakukan ya upaya-upaya pengurangan bencana atau mitigasinya. Ya, harus dilakukan, harus ditingkatkan. Nah, sehingga bisa menekan kemungkinan terjadinya kerugian atau korban jiwa. Nah, oleh karena bencana itu sifatnya adalah selalu menimbulkan kejutan-kejutan ya, artinya dinamis yang tadinya sudah disiapkan. Nah, contoh lagi Jogja ya. Jogja itu adalah sebelum gempa 2006 itu gunung api ya Merapi, gunung Merapi itu aktif itu. Jadi seminggu apa 10 hari lah, saya sekitar itulah seminggu 10 hari oh aktif ya, aktif terus ya, ada erupsi kecil-kecilan tapi dampaknya jelas lah. Nah sehingga pemerintah Jogja, pemerintah daerah di Yogyakarta itu adalah menyiapkan konsentrasi untuk mitigasi penanganan bencana letusan Merapi 2006 ya. Nah ditunggu Merapinya kok erupsinya kecil-kecil terus, tapi concernnya ke sana, ke utara, utara, concern ke. Nah tiba-tiba yang terjadi adalah tiba-tiba terjadi gempa bumi sesar aktif yang magnitudo 6,3. Nah, gempa bumi itu adalah kalau gempa bumi itu kan terjadinya hanya sebentar saja gitu kan, terus ambruk gitu kan. Nah, terjadi gempa bumi artinya itu di luar yang sedang dimitigasi ya. Nah, itu menimbulkan kejutan yang luar biasa ya. Yang menimbulkan korban jiwa 5.600 ya, kerusakan infrastruktur tadi yang saya katakan dari 200.000 bangunan berbagai tipe rusak menjadi 400.000 ya. Perekonomian juga ya terganggu saat itu kan sampai beberapa minggu itu kan. Nah, akhirnya dikejutkan. Nah, karena ada kejutan-kejutan itu, maka ya penanganan mitigasi bencana alam itu sifatnya dinamis ya. Tidak satu melulu saja situ kan. Mungkin juga ini, mungkin juga ini, mungkin juga ini. Kalau sudah mungkin ini, mungkin ini terus dijabarkan. Yang tadi saya katakan bagaimana ya kira-kira untuk mengurangi ancamannya netretnya. Nah, kira-kira bahayanya apa saja? Contoh misalkan kalau gunung 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 Merapi ya. Oh, bahayanya adalah lelehan magma ya, bisa menimbulkan kebakaran kan itu. Oh, bahayanya yang kedua awan panasnya yang meluncur dengan kecepatan yang besar ya, bisa 60 km per jam itu kan. Nah, kalau orang lari kan nggak akan bisa 60 km per jam kan. Jadi segera harusnya dievakuasi baru ada tanda-tanda itu. Lelehan magmanya yang terbiasa panas. Nah, pada saat 2010 itu kan laharnya itu kan sampai ke apa bunkernya vulkanologi ya, itu bunkernya jebol, ada korban di dalam bunker itu. Maka kajian bahaya itu. Kemudian setelah itu, setelah gunungnya ini apa kajian bahayanya? Mungkin hujan lahar dingin, apa banjir lahar dingin. Nah, itu diurai, masing-masing diurai. Ya. Terus daerah-daerah mana yang rentan, masyarakat mana yang rentan, apa yang harus ditingkatkan masyarakat kemampuannya dalam penanggulangan bencana. Nah, itu harus dipelajari oleh kalian-kalian itu. Ya, nah,
itulah yang maksud saya sifat apa bencana menimbulkan kejutan-kejutan, maka penanganannya itu harus dinamis, ya harus dinamis. Ya berubah disesuaikan dengan ancaman bencana di daerah itu. Jadi mitigasi bencana alam itu sifatnya dinamis. Belum nanti muncul peralatan yang lebih modern lagi, ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita mengenalkan beberapa istilah ya, yaitu ada bencana atau sering disebut disaster ya, disaster. Ini bencana itu terjadi bencananya ini. Jadi saya ini nyuplik dari buku ya, ada beberapa buku kemudian di gabung-gabung kira-kira. Ada yang digabung, ada yang letterlock, jadi definisi ya sudahlah itu. Jadi bencana itu atau disaster didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau faktor manusia yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Nah ini kata-kata tiba-tiba sehingga menimbulkan kejutan kan. Orang tidak siap, orang akhirnya rentan ya. Nah ini secara tiba-tiba maupun secara perlahan-lahan. Kalau perlahan-lahan kita bisa ya melakukan tindakan mitigasinya lebih baik. Ya, yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui kemampuan. Nah, ini melampaui kemampuan dan sumber daya masyarakat untuk menanggulangi. Jadi karena peristiwanya adalah melampaui kemampuan kita, maka jadi bencana. Kalau peristiwanya, kalau kemampuan kitanya masih lebih tinggi daripada peristiwa alamnya, ya tidak terjadi bencana. Artinya kita sudah bisa mengantisipasi. Ya, itu kira-kira. Jadi bencana itu suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam, katakanlah gempa bumi, megatrust, atau faktor manusia. Contohnya faktor manusia adalah ledakan nuklir karena salah perhitungan atau karena gangguan alam, akhirnya reaktor nuklirnya meledak kan bisa saja. Ya, faktor manusia yang dapat terjadi secara tiba-tiba, ya, tiba-tiba kapan saja waktunya, tidak mengenal jam, hari, ya kan. Kalau malam hari, nah, oleh karena itu kita harus siap-siap, harus selalu waspada. Maupun kejadiannya secara perlahan-lahan. Ya, contohnya erupsi gunung api kan secara perlahan-lahan lah itu ya. Yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan serta melampaui kemampuan. Nah ini serta melampaui kemampuan ya. Dan sumber daya masyarakat untuk mengurangi bencana. Itu adalah definisi dari bencana ya. Nah, kemudian apa itu hazard atau bahaya? Bahaya itulah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan, menimbulkan kehilangan jiwa, ya, menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, itu adalah bahaya. Kalau tidak ya bukan disebut bahaya kan, walaupun peristiwa alamnya terjadi itu kan, ya. Jadi suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi. Ya, jadi akhirnya apa? Ada bahaya tsunami, bahaya gunung api, bahaya gempa bumi megatrust, itu kan, bahaya gempa bumi sesar aktif, bahaya banjir, bahaya longsor itu kan, karena punya potensi untuk menimbulkan kerusakan. Makanya disebut bahaya longsor, bahaya banjir, bahaya gempa bumi, ya, mempunyai potensi untuk menimbulkan kehilangan jiwa, ya, ya bencana gempa bumi, bencana tsunami gitu kan. Oke, itu bahaya. Kemudian ada definisi kerentanan, rentan ya, atau vulnerability, yaitu suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Ya, jadi kondisi-kondisi ini bisa menimbul apa bisa mengindikatorkan ini masyarakat ini adalah rentan enggak ya, terhadap ancaman bencana alam itu kan. Contoh ya, contoh karena faktor sosial ekonomi yang ya katakanlah kurang baik ya, sehingga banyak nelayan-nelayan ya membangun tempat tinggal di sekitar wilayah garis pantai. Walaupun ya garis pantai itu adalah merupakan pantai yang
mempunyai ancaman tsunami-nya tinggi ya. Pantai-pantai itu adalah sudah diinfokan bahwa ini rawan tsunami, tapi terpaksa ya kelompok masyarakat itu terpaksa membangun di situ karena faktor yaitu sosial ekonominya ya. Nah, ini ya contoh contoh kerentanan ya, contoh kerentanan. Kerentanan fisik pun sama lah ya, kerentanan fisik, sosial ekonomi. Tapi kalau masyarakat-masyarakat yang sosial ekonominya lebih baik lagi ya, dan tahu sudah diberi peringatan bahwa di daerah garis pantai itu adalah rawan tsunami, ya tidak membangun tempat tinggal di sekitar garis pantai. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa kerentanan ya diakibatkan oleh faktor-faktor sosial ekonomi. Ya, oke ya. Jadi kerentanan ekonomi atau sosial atau fisik yaitu rumah atau bangunan pemukiman penduduk di daerah rawan bencana ya gempa bumi ya yang belum didesain dengan tahan gempa. Ya orang tahu bahwa oh ya sudah diingatkan nih bahwa ini adalah saya tinggal di dekat sesar aktif yang nantinya akan suatu saat akan terjadi gempa. Sudah tahu ya, sudah diedukasi. Tapi masyarakat tetap aja tinggal di situ ya. Kemudian masyarakat juga bangunannya tidak didesain tahan gempa. Nah, karena ada alasan-alasan faktor sosial ekonomi ya. Oke, kemudian kemampuan. Saya jadi menjabarkan yang tadi di slide di atas ya. Perlunya apa kerentanan kemampuan. Jadi capacity ya, itu penguasaan sumber daya atau cara penguasaan sumber daya, ya cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat dalam memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri ya mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana. Contoh ya nyambung dari kerentanan. Jadi kebalikan kan dari rentanannya. Kapasiti adalah kebalikan dari vulnerability. Misalkan saya sudah diberitahu ini ada sesar aktif di sini ya. Janganlah membuat pemukiman atau rumah atau bangunan di sekitar sesar aktif dengan asal-asalan lah. Dengan desain yang tidak tahan gempa. Sudah diingatkan seperti itu. Tapi karena saya punya kemampuan, misal saya punya kemampuan sosial ekonominya adalah baik ya, maka ya sudahlah saya tinggal di sini karena sudah cocok, ya tinggal bangunannya diperbaiki kualitasnya, dibikin desain tahan gempa, ya itu artinya kemampuan. Ya, jadi kebalikan dari kerentanan. Saya nggak pindah tapi bangunannya saya desain dengan tahan gempa. Kemudian mencari informasi atau meminta bantuan para ahli bangunan, minta bantuan para ahli gempa. Kira-kira gempa maksimum di sesar ini adalah berapa magnitudenya, kuatannya? Oh, magnitudenya adalah sekian. Nah, tinggal kasih dampaknya nanti apa dari oh percepatan tanahnya seperti ini, tingkat guncangnya seperti ini. Nah, nanti biarlah yang menghitung bangunan tahan gempanya adalah para sarjana-sarjana teknik sipil ya itu. Nah, karena ada kemampuan. Nah, yang bahaya ini kalau kerentanan ya karena tidak punya kemampuan ya gitu. Kurangnya kemampuan karena faktor-faktor fisik, sosial ekonomi yang ini menjadi bahaya. Kemudian risk ya, resiko. Resiko artinya itu kemungkinan timbulnya kerugian. Kan kemungkinan resiko itu. Ya, kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang ditimbulkan karena suatu bahaya atau menjadi bencana. Oh, ini bahaya nih. Kalau Anda tidak meningkatkan kemampuannya, tidak meningkatkan kapasitinya, maka akan resikonya begini, risknya begini.
Kan kira-kira begitu. Jadi kemungkinannya ya dalam kurun waktu tertentu, misalnya tadi contohnya gempa bumi, nanti akan meletus terjadi gempa sekian tahun lagi, sekian ratus tahun lagi, atau sekian puluh tahun lagi. Kalau tidak ya ditingkatkan kemampuannya, misalkan rumahnya tidak dibangun tahan gempa, maka Anda dapat resikonya begini. Nah, itu ya resiko. Jadi kemungkinan timbulnya kerugian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya. Nah, bahaya tadi ya letusan apa terjadinya gempa bumi itu. Ya. Nah, kalau kita rentan, bahaya itu bisa menjadi bencana ya, bisa menjadi bencana. Nah, lalu ada istilah prevention, pencegahan. Nah, ini istilah-istilah yang biasa dipakai di mitigasi ya, mitigasi. Nah, pencegahan yaitu aktivitas untuk menghindari atau mencegah pengaruh yang merugikan dari ancaman bahaya. Ya menghindarilah itu. Contoh, oh, udah tahu dikasih tahu ini adalah dasar aktif. Jangan membuat rumah di sekitar sesar aktif, ya kan? Tapi karena alasan-alasan tadi adalah faktor sosial ekonomi, maka dia harus terpaksa. Maka dia terpaksa tinggal di daerah sesar aktif yang nyata-nyata akan memicu gempa bumi. Tapi karena ketidakberdayaan, ya ekonominya adalah katakanlah pas-pasan, ya tidak bisa membangun bangunan tahan gempa gitu kan. Jadi kemampuannya tidak meningkat. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, mencegahnya adalah menghindari ya kalau bisa pindah ya kan. Kalau nggak mau pindah, ya bagaimana gitu kan? Ya bangunannya jangan pakai bangunan tembok yang asal-asalan. Ya, bangunan tembok di bawah standar aturan PU ya itu kalau ada goyangan sedikit bisa rusak ya ambruk. Seperti contohnya adalah kerusakan bangunan akibat gempa Sumedang 2023 ya. Itu magnitudenya kecil saja, tapi rumahnya rusak karena bangunannya ya temboknya kualitasnya kurang baik ya. Tidak ada slope, tidak ada besi tulangan. Kalau ada pun besinya kecil di bawah standar. Nah, lalu bagaimana mencegahnya? Kalau ya ekonominya, sosial ekonominya belum mendukung ya dan tahu itu adalah daerah bahaya gempa, mau pindah juga harus mengeluarkan uang yang banyak kan, pindah tempat tinggal kan tidak mudah. Nah, sebaiknya ya jangan membangun bangunan yang kualitasnya di bawah standar PU, yang tembok-tembok itu. Nah, lebih baik pakai kayu, ya, pakai kayu. Jadi ceritanya ini nggak pindah ya, pakai kayu itu lebih tahan ya terhadap guncangan gempa ya. Jadi di pas gempa nanti saya berikan gambar-gambar real ya pada saat gempa Lombok 2018 ya. Bangunan kayu itu lebih tahan, ya, lebih tahan, tidak rusak sama sekali. Nah, itu adalah pencegahan. Nah, kemudian ada mitigasi. Ya, pengertian mitigasi adalah upaya, namanya mitigasi kan, upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak. Nah, tadi upayanya apa? Ya kaitannya dengan prevention, ya kan? Ya saya membangun bangunan pakai kayu aja lah, pakai bambu gitu kan. Bukan berarti pakai bambu, pakai kayu itu jelek, bangunannya bagus juga ya. Bagus juga, nanti saya ada gambar-gambarnya nanti. Jadi upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak bencana itu mitigasi ya, baik secara fisik, struktural ya melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik maupun non fisik struktural melalui perundang-undangan. Nah, kalau bangunan fisik kalian sudah paham lah ya bangunan tahan gempa dan seterusnya. Kalau yang melalui perundang-undangan itu perlu ya non fisik itu. Contoh begitu, bikinlah undang-undang atau peraturan daerah yang tidak membolehkan adanya pemukiman misalnya kurang dari 500 meter dari garis pantai. Nah, itu yang rawan tsunami ya. Itu bikinlah undang-undangnya. Itu juga mitigasi itu. Sehingga masyarakat, katakanlah masyarakat nelayan tidak boleh membangun bangunan tempat tinggal yang jaraknya 200 meter dari garis pantai misal kan. Nggak boleh. Jadi dibikin undang-undangnya
ya, dibikin undang-undangnya, peraturan daerahnya dibikin, tujuannya untuk mitigasi, ya, untuk mengurangi risiko, ya. Jadi upaya itu upaya mitigasi sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko, ya. Memang tidak mudah ya, me, apa ya, ya kalau sosial ekonominya mana tadi, nah ini sosial ekonominya kerentanannya tinggi ya tidak mudah. Contoh nih, pada saat tsunami Flores itu 12 Desember 1992 ya, 2000 orang meninggal, 92 ya. Berarti saya belum membuat peta saya yang 2001 tadi kan. Saya sudah bekerja sudah bekerja di BMKG 10 tahun bekerja udah. Saya 82 bekerja ya. Itu setelah tsunami Flores, karena banyak korban, akhirnya dibikin perda. Perda, peraturan daerah, itu adalah melarang adanya pemukiman kurang dari 500 meter dari garis pantai. Dilarang, karena untuk menghindari bencana tsunami. Oke, diikuti itu, diikuti ya, diikuti, berjalan peraturan itu. Nah, 10 tahun kemudian, berarti 1992, 10 tahunnya kan berarti 2002 ya, 2002. 2002. Itu ada seminar internasional di Jakarta, saya hadir ya waktu itu. Nah, Bupati Flores itu diundang, nah menceritakan ya, Pak Bupati itu dalam paparannya pada saat awal-awal setelah tsunami Flores 1982, perda itu diikuti dengan baik ya. Pemukiman tidak boleh kurang dari 500 meter dari garis pantai. Diikuti. Tapi setelah 10 tahun katanya ya masyarakat itu balik lagi ya, dekat di garis pantai lagi para nelayan itu. Alasannya sederhana, alasannya adalah, oh Pak, kalau kami itu adalah tinggal di 500 meter dari garis pantai, maka hasil ikan kami harus dibawa ke sana, diangkut ya, diangkut bisa dengan mobil, dengan apa, ada biaya lagi, ya, dengan macam-macam alasan, sehingga mereka ya menguatkan alasan macam-macam yang menguatkan mereka tinggal di dekat garis pantai lagi. Nah itu susahnya ya, susahnya. Walaupun sudah ada undang-undang ya, perundang-undangan ya. Begitu juga konon saya dengar itu di Aceh ya, di Aceh sekarang di garis pantai yang dulu dilarang untuk dijadikan pemukiman sekarang sudah padat lagi katanya ya. Saya sudah mungkin 5 tahun nggak ke Aceh gitu, ya. Dulu sering bolak-balik ya. Katanya sekarang sudah mulai padat lagi. Nah, jadi ya hambatannya banyak ya, hambatannya banyak dalam hal penanggulangan bencana itu. Nah, kemudian ada namanya kesiapan ya, preparedness, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ya bencana, mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat dan berdaya. Jadi ya namanya mengkoordinir ya kelompok-kelompok ini atau bagian-bagian ya, ini mengkoordinir apa ini apa itu dibikin ya, dibikin SOP-nya, jenisnya ya, ya, jenis upaya untuk mengantisipasinya apa itu harus dibikin, dan itu adalah yang tahu nanti ya kalian-kalian ini ya. Tadi yang saya gambarkan, saya beberapa sering ya minta bantuan bekerja dengan orang BPBD, mereka nggak sampai berpikir begini ya, mereka hanya bekerja kalau ada kejadian baru mereka datang dengan tenaganya ya, menolong kalau ya, dan seterusnya lah, menyalurkan bantuan dan seterusnya itu. Tapi persiapan-persiapan yang akademik beginilah, kajian akademik ini yang mereka belum memahami sepenuhnya. Ada yang memahami mungkin ya, tapi tidak banyak. Oke, kemudian peringatan dini tadi early warning ya. Nah, saya contohkan tadi ada tsunami early warning system ya. Ya, upaya untuk memberi peringatan dini tsunami. Setelah
infrastruktur terbangun, tetap diperlukan juga adalah sosialisasi, mengedukasi masyarakat, ya, mengedukasi masyarakat ini loh ada sirine ya peringatan tsunami. Bunyinya begini, berbeda dengan bunyi sirinenya ambulan, berbeda bunyinya dengan sirinenya pemadam kebakaran. Nah, sehingga masyarakat nanti tahu ya, oh iya ini peringatannya apa sirine tsunami nih, segera lari ke arah yang lebih tinggi, ya. Oh kalau ini suara sirinenya sirine ambulan nih, oh nggak perlu lari. Kira-kira begitu. Nah sekarang ada peringatan dini gempa ya, EWS Earthquake Early Warning System, ya walaupun masih prototipe. Nah kemudian tanggap darurat ini adalah urusannya orang BBD ya, ya upaya yang dilakukan segera pada saat terjadinya bencana ya untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Jadi segera ya, begitu terjadi bencana mereka langsung orang BPD itu langsung ke lokasi bencana ya, menolong, mendata dan seterusnya lah ada bagian-bagiannya. Makanya tadi ada ya kesiapan itu dilakukan pengorganisasian ya, pengorganisasian langkah-langkah. Nah, itu tanggap darurat. Tadi resiko sudah, prevention sudah, ini sudah balik saya balik salah. Nah, bantuan darurat ini relatif ya bantuan lah itu. Dan kemudian recovery itu harus diambil keputusan recovery ya untuk memulihkan ya, untuk tujuannya untuk memulihkan meningkatkan kondisi kehidupan sebelum terjadinya bencana itu recovery. Ya, bantuan ya berupa sandang papan papan bantuan itu. Oke, itu adalah istilah-istilah yang sering muncul. Rehabilitasi ya. Jadi upaya yang diambil segera setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki, memfungsikan rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta menghidupkan kembali roda perekonomian. Ini penting semua ya, roda perekonomian juga. Nah, saya contohkan lagi, Jogja. Kenapa saya sering mengambil kasus Jogja? Ya pertama saya mengalami sendiri pada saat gempa Jogja itu saya tugas di sana ya, saya dari BMKG ditugaskan di BMKG Jogja ya, jadi saya tahu persis lah, tahu persis sekian ratus ribu bangunan rusak. Nah, bagaimana pemulihannya ya, bagaimana pemulihannya atau rehabilitasinya. Mohon maaf ya, itu masyarakat Jogja itu, wah itu gotong royongnya tinggi ya. Dalam 6 bulan itu, ya rehabilitasinya praktis sudah selesai lah. Walaupun masih rumahnya sementara apa, tapi gotong royongnya tinggi, ya. Gotong royongnya tinggi. Ya, walaupun korbannya 5.600, bayangkan ya, mungkin ada keluarga yang meninggal, ada saudaranya, ada ya keluarga dekatnya, tapi ya itu rasa rasa apa ya, gotongnya tinggi, akhirnya cepat selesai, cepat terasa atasi lah ya. Jadi memperbaiki rumah ya, memfungsikan fasilitas umum juga dibangun ya, fasilitas sosial juga, sehingga roda ekonomi cepat aktif lagi. Mungkin kalau menurut pengamatan saya mungkin 1 bulan lah ya, 1 bulan itu terganggu betul perekonomian di Jogja saat terjadi gempa. Nah sebaliknya gempa Padang 2009 ya, saya juga ke sana ya, saya sorenya di Bengkulu, ada gempa sekitar jam 5-an, terus malam ditugasi suruh ke Padang karena ada presiden sana, Pak SBY lah waktu itu. Saya lewat darat akhirnya ya, lewat darat ya nggak keburu ya, jadi nggak keburu. Nah itu rusaknya banyak ya. Nah penangannya tidak secepat di Jogja itu, tidak ya, mungkin karena ya berbeda culture itu ya, itu berbeda. Tapi roda kehidupan, roda perekonomian juga cepat pulih lah di sana ya, itu cepat pulih. Nah kalau rekonstruksi itu ya pemerintah daerah dengan PU lah ya, itu program jangka menengah jangka panjang yang meliputi perbaikan fisik ya, sosial dan ekonomi ya, mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Itu kalau program fisiknya pemerintah daerah dengan PU ya. Nah korban bencana ya, masyarakat mengalami kerugian akibat bencana. Jadi pada saat di Jogja itu saya hampir tiap malam rapat ya, itu ya bayangkan 5.600 orang meninggal ya, terus luka-luka banyak lagi, rumah yang rusak itu
banyak sekali, sehingga hampir tiap malam ya. Jadi misalkan malam ini adalah rapat dipimpin oleh Pak Gubernur, besok malam dipimpin oleh seorang jenderal ya, utusan dari Jakarta ya, untuk penanganan, diutus khusus ya, utus khusus untuk cepat memulihkan kondisi di Yogyakarta akibat gempa bumi. Jadi hampir tiap malam. Nah, dalam rapat itu ada yang dari Dinas Palang Merah Indonesia, Dinas Kesehatan, ya saya dari BMKG itu masalah kegempaannya, ada dinas dari PU ya, koordinasi macam-macam. Jadi ditanya itu, bagaimana penanganan korban? Nah itu ditanya dari PMI, dari Dinas Kesehatan. Bagaimana masalah logistik? Ya mungkin yang jawab adalah ya dari Dinas Bulog dan seterusnya ya. Nah, rencana-rencana rekonstruksinya nanti bagaimana ke depan? Nah itu pada saat awal-awal belum lah, tapi kira-kira udah 3 mingguan baru membicara, 2 mingguan membicarakan rekonstruksi, ya rekonstruksi. Jadi itu ada rapat-rapat gabungan dalam pemberdayaan masyarakat, sudahlah kira sudah ini ya kira. Kemudian penanggulangan bencana disaster management, nah ini adalah tugas anda ini nanti ya yang dari akademik itu ya. Jadi bagaimana kita apa penanggulangan bencana itu ya, disaster management ya, kalau membuat strukturnya harus jelas ya, tupoksinya jelas, visinya harus jelas ya, misinya harus jelas ya. Nah ini harus dibuat ya, mencakup apa saja nanti ya yang harus ditangani, yaitu harus ya dia harus dituangkan dalam apa draft atau aturan disaster management itu ya. Bagaimana mitigasinya, pencegahannya, kesiapsiagaannya, tanggap daruratnya, pemudahannya dan seterusnya. Ya, itu. Nah ini contoh, sebentar ya saya minta waktu sebentar lagi. Nah, selesai nih. Bentar. Nah ini sekedar gambaran ya, gambaran ketidaksiapan masyarakat saat terjadi gempa bumi. Gambar yang paling kiri atas itu adalah suasana jalan setelah gempa Jogja 30 September 2009. Ya. Nah ini saya dikasih dari teman ya yang di BMKG gempa Padang dikasih dari teman yang bekerja di Padang. Saya sendiri masih di Bengkulu nih 30 Septembernya itu. Nah itu kepanikan ya, kepanikan luar biasa itu. Coba kesimpulannya apa nih dari kepanikan ini? Padahal tuh masyarakat Padang sudah sering diberi sosialisasi. Setelah tsunami Aceh, masyarakat Padang itu ya merasa resah dalam tanda kutip ya. Bagaimana kalau menghantam Padang? Padang kan datar itu, daerah kota Padang itu datar ya. Apalagi diberitakan ada kemungkinan ancaman gempa dari Siberut gitu kan, Siberut. Sehingga sosialisasinya gencar itu ya, gencar di Padang. Tapi pada saat menghadapi terjadi gempa 2009 yang juga menimbulkan korban banyak ribuan ya di Kota Padang, akhirnya panik kan, panik ya, yang tadinya ilmu yang sudah didapatkan dari edukasi sudah hilang itu karena kepanikan. Jadi kadang-kadang kepanikan itu bisa bisa apa ya, menghilangkan pengetahuan yang kita sudah miliki ya gitu, karena panik kan wajar saja lah. Nah, bayangkan kalau semrawut begitu kalau terjadi tsunami, ya itu kan. Padahal dalam langkah-langkah mitigasi itu jangan membawa barang dan seterusnya. Nah, ini juga pada saat gempa Lombok ya 5 Agustus 2018. Orang evakuasi diisukan ada tsunami ya, itu kan paling gempanya darat ini. Panik luar biasa kan, bawa motor, bawa mobil kan itu. Nah, malam hari itu. Malam hari. Ini karena panik ya, karena panik sehingga apa tidak bisa berpikir dengan jernih. Oh ini gempa darat kok, masa tsunami gitu kan itu. Nah ini yang parah nih, yang Yogyakarta 2006 ya. Saya tahu sendiri ini karena saya di sana. Kota Yogyakarta itu jaraknya 30 kilo dari garis pantai ya, kurang lebih lah ya, 30 kilo. Tingginya mungkin hampir 100 meter ya kalau nggak lupa. Pokoknya tinggi lah. Yang jelas jaraknya jauh lah. Tapi setelah gempa 2006 itu banyak korbannya, masyarakat panik luar biasa, diisukan tsunami percaya ya.
percaya sehingga coba lihat tuh kesemrawutan di salah satu jalan kota Jogja, ya, karena panik. Dia percaya, oh tsunami-nya dari utara mau ke selatan, orang lari ya ke arah selatan. Oh tsunami dari selatan, balik lagi ke utara. Nah ini ya yang kondisi-kondisi psikologis begini itu harus ditangani oleh ya para orang-orang yang terdidik yang sudah mempunyai pengetahuan kebencanaan yang baik ya, terus diedukasi ya. Bayangkan tsunami nggak mungkin itu bisa mencapai Jogja kalau terjadi tsunami ya. Jaraknya 20-30 kilometer dari garis pantai. Tsunami tertinggi hanya 30 meter. Ini jaraknya 20 kilometer kan nggak mungkin tsunami itu sampai ke kota Jogja. Tapi karena panik akhirnya dipercaya tuh ya. Nah, ada yang provokator juga ya yang orang itu jadi panik. Nah, kesimpulan saya ya bahwa nah ini pendidikan atau edukasi tentang kebencanaan, bencana alam itu adalah sangat penting ya. Dan itu harus dilakukan secara kontinu ya. Ya, tadi saya katakan mungkin setelah 2004 orang nurut ya di Aceh dengan mengikuti aturan-aturan oleh gubernur ya oleh pusat. Sekarang sudah lupa ya. Nah, harusnya terus ya, harus terus. Begitu juga di tempat-tempat lain lah, tempat lain. Oke, nah ini satu lagi. Ini gambar kanan atas. Ini adalah gempa bumi authorized, artinya di luar megatrust ya di depannya. Ini magnitudenya 8, ya 0,6 dan 8,2. Ada peringatan dini tsunami ya, tapi kecil lah gitu. Kecil karena authorized. Nah, kepanikan luar biasa tuh. Ini di mana nih? Di Aceh ya, di Aceh. Kalau nggak salah satunya Melabuh nih, satunya Melabuh. Ini di jalan seperti ini ya. Bayangkan kalau terjadi tsunami-nya benar besar itu, nih, waduh, nggak bisa bayangkan. Jalannya macet, stuck gitu. Karena orang keluar bawa motor, bawa mobil gitu kan. Nah ini akhirnya nggak jalan. Kalau terjadi nggak jalan sama sekali, mandek gitu kan. Ini dari tim kaji cepat ya gabungan, ya, ada LIP, ya, ada BMKG, ada IT gabung. Nah, dari perguruan tinggi ya, saya nggak hafal, tapi yang jelas BMKG terlibat ya, LIPI juga. Tim kaji cepat itu. Nah, fotonya seperti ini. Padahal sosialisasi sering dilakukan ya. Nah, ini akibat kepanikan ya, kepanikan. Oleh karena itu, edukasi tentang kebencanaan itu ya harus kontinu ya, harus kontinu. Oke, demikian ya yang bisa saya berikan ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini di laptop saya muncul nama Dimas Ajis, Niken, ataulah Orin mau tanya, Andini, Pasel Praditya, Aryo, ini ada nggak nih? Ada nggak dimuncul kanannya? Halo, halo, Iya, Pak. Dari saya belum ada pertanyaan, Pak sih. oke, nggak ada pertanyaan. Ini ya memang kelemahannya online itu seperti ini ya. Ininya muncul tapi ya karena saya sering minta fotonya harus dia ini, kameranya ini untuk menghindari nih ada ini tapi orangnya nggak ada itu. Ya oke lah, itu nanti anu sendiri ya. Ya tiap orang punya ini sendiri, resiko sendiri. Itu ya, jadi ya nanti tugasnya nantilah kalau saya masuk secara offline, ya, saya beri tugas. Mungkin sekali lagi saya ketemu ngajar, nanti yang diberi tugas ya. Dan pengertian definisi-definisi yang tadi itu penting ya. Itu ya sering saya tanya lah itu ya. Pengertian-pengertian dasar, jangan lupa itu. Jangan lupa. Sama saya juga ngajar di seismologi juga pengertian dasar dulu yang saya tanyakan di
ya kita UTS lah. Ya, setelah UTS baru kajian-kajian yang lebih dalam lagi. Baik, kalau tidak ada ya saya cukupkan sekian ya. Ya, saya berharap yang ikut join terus ya bisa memahami lebih baik dibandingkan yang tidak ada. Ini namanya di sini ada tapi nggak ada yang ini ya, yang ikut ini. Saya ngomong terus tapi nggak ada yang dengar ini. Baik ya, terima kasih ya, sekian. Saya stop saya dulu. Terima kasih Niken ya yang sudah menghubungkan dengan UI. Ya, bisa diberikan link ini. Saya izin dulu ya. Terima kasih. Makasih Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.